Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tinggi menjulang Gunung Salak, gunung terletak di Sukabumi. Mari bersama kita simak uraian ayat metode Al-Hasani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tibalah saatnya acara inti pada kajian Ba'da Subuh ini, yaitu uraian ayat Al-Quran, surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat ke-155, secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, yang akan disampaikan oleh Buya Haji Hasrijal Al-Hasani, dan pagi ini sebagai pendamping Buya adalah Bunda Sampai Lubis dari kelas M2. Namun terlebih dahulu izinkan saya untuk menyapa Buya dan pendampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Bu Eni Purwani dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, Buya kelihatan semakin sehat. Amin. Amin. Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada Buya beserta keluarga tercinta Amin. dan Amin. kepada keluarga besar Al-Hasani. Amin. Allahumma amin. Perkenankan kami juga mencapa pendamping Buya. Assalamualaikum Bunda Sampai Lubis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Heni. Alhamdulillah pagi ini Bunda diberi kesempatan untuk mendampingi Buya ya menguraikan ayat Al-Quran. Ya, Kami Bunda. semua mendoakan semoga Bunda diberi kemudahan dan kelancaran dalam menguraikan ayat Al-Quran, dan Amin. kami semua khususnya dari grup MC juga mensupport dengan memakai khimar yang senada. Baiklah, untuk sesi ini sepenuhnya kami serahkan kepada Buya dan Bunda Sampai Lubis. Dipersilahkan Buya. Sekarang Bu Eni. Ya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabil karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya pada pagi yang cerah ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, apa yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Dan kita berharap semua perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, yang nikmat ini tidak setiap orang Allah berikan. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, dan bersama-sama beliau kita memasuki surga kaum mukmin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 155 bersama Sampai Lubis. Assalamualaikum Sampai Lubis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Ibu di mana di sini, Bu? Masih di Solok, Bu ya. Oh, Solo ya. Oke. Ibu dulu yang ngajak ke Alasani siapa, Bu Sampai? Ibu Mar Elinda, Bu ya. Oh, teman apa dengan Bu Marlinda itu? Sama guru? Iya, kita dulu saya tempat tugas, Bu ya. Oh, guru ya. Bu Sampai dulu ngajar apa ini?
mengajar geografi Bu ya. Oh, geografi. Di SMA apa SMP? SMA Bu ya. SMA ya. Solo ya. Solo. Oke. Baik, Bu sampai sekarang tergabung di kelas M2 bersama Pak M. Fauzi, Pak Masri, dan Pak Muhammad ya. Ya Bu ya. Bersiap Bu sampai ya untuk membahas ayat Al-A'raf 105 ya. Insya Allah Bu ya. Oke, begitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waqdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama ucapan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Buya Hasrizal Al-Hasani. Beliau adalah penyusun metode gramatikal Al-Quran. Semoga Buya beserta keluarga diberi umur yang berkah, sehingga dengan umur tersebut bisa bersama-sama dengan kita, membimbing kita dalam mempelajari gramatikal Al-Quran. Kemudian segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang karena rahmat dan karunia-Nya jugalah, maka pada pagi yang cerah ini, kita bisa hadir di Zoom Al-Hasani. Dengan rahmat kepada kita, yaitu rahmat beragama Islam, kemudian rahmat iman dan rahmat mencintai Al-Quran, maka setiap pagi kita bersama-sama mencoba memahami kalam ilahi melalui kegiatan gramatikal Al-Quran di Zoom Al-Hasani. Semoga kegiatan kita ini Allah nilai sebagai bahagian dari ibadah dan Allah balasi hendaknya dengan pahala yang berlimpah. Kemudian selawat berserta salam selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu tercurah buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kemudian kepada semua umatnya, sampai kepada kita di zaman sekarang ini dan seterusnya. Dan dengan harapan semoga kita juga kelak mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama tentu kepada pengelola kegiatan Zoom pagi yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya pada kesempatan ini, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Buya Hasrizal tentunya, karena dengan temuan metode gramatikal inilah bagi kita semua, khususnya bagi saya, ini adalah merupakan rahmat bagi saya, di mana awalnya saya tidak bisa memahaminya, maka dengan metode yang mudah yang disampaikan ini, sedikit demi sedikit saya bisa memahami gramatikal Al-Quran. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan buat pembimbing yang ada di metode Al-Hasani ini, baik pembimbing gramatikal, juga pembimbing tahsin. Kemudian khususnya tentu pembimbing gramatikal di kelas M2, yaitu kepada Ustadz Muhammad Fauzi dan Ustadz Master Jayasman. Kemudian ucapan terima kasih juga tidak lupa saya sampaikan untuk sahabat-sahabat surgaku di kelas M2 yang dikomandai oleh Bapak Arfah Kasim, kemudian kepada Ibu Ermawati yang membantu membuatkan PPT dan menayangkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas semua support, kemudian atas semua
semangat yang diberikan oleh teman-teman, sehingga pada kesempatan ini saya bisa mendampingi Buya dalam mengurai Quran surah Al-A'raf ayat 155. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, yang semua di Sum Al-Hasani ini yang hadir maupun barangkali yang tidak sempat menghadiri kegiatan ini, semoga kita semua istiqomah dalam kegiatan gramatikal Al-Hasani ini. Gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Quran surah Al-A'raf ayat 155. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum mengurai akan saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين Sadaqallahul Azim. Quran Surah Al-A'raf ayat 155 terdiri dari 6 bahagian dan 57 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 8. Bagian kedua, penggalan 9 sampai 23. Bagian ketiga, penggalan 24 sampai 32. Bagian keempat, penggalan 33 sampai dengan 36. Bagian kelima, penggalan 37 sampai dengan 45. Bagian keenam, penggalan 46 sampai dengan 57. Baik, akan kami bacakan penggalannya. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, ihtaro. Penggalan ketiga, Musa. Penggalan keempat, qaumahu. Penggalan kelima, sab'ina. Penggalan keenam, rojulan. Penggalan ketujuh, li.
Penggalan ke-8 miqatina. Penggalan ke-9 fa. Penggalan 10 lamma. Penggalan ke-11 akhosat. Seterusnya 12 humu, 13 rojak patu, 14 kola, penggalan ke-15 robbi, penggalan ke-16 lau, ke-17 syikta, penggalan ke-18 ahlakta, penggalan ke-19 hum, penggalan ke-20 min, penggalan ke-21 qablu, penggalan ke-22 wa, penggalan ke-23 iyai, penggalan ke-24 a, penggalan ke-25 atuhliku, penggalan ke-26 na, penggalan ke-27 bi, penggalan ke-28 ma, seterusnya 29 fa'ala, 30 supaha'u, penggalan ke-31 min, penggalan 32 na, penggalan 33 in, berikut 34 hia, 35 illa, 36 fitnatuka. Penggalan ke-37 tudillu. Penggalan 38 bi. Penggalan 39 ha. Penggalan 40 man. Penggalan 41 tasya'u. Penggalan 42 wa. Penggalan 43 tahdi. Penggalan 44 man. 45 tasya'u. 46 anta. Penggalan 47 waliyuna. Penggalan 48 fa. Penggalan 49 ighfir. Penggalan 50 la. Penggalan 51 na. Penggalan 52 wa. Penggalan 53 irham. Penggalan 54 na. Penggalan 55 wa. Penggalan 56 anta. Penggalan terakhir penggalan 57 khairul ghafirina. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan untuk mengurai Quran surah Al-A'raf ayat 155 bagian pertama. Penggalan pertama wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua ihtaro, bentuknya KKL, cirinya ada fathah di akhir kata dengan pelaku huwa. Akar kata khoro ini berasal dari khoyaro. Di sini berlaku kaidah satu huruf siap poin 2, di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola ifta'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 123, artinya dia telah memilih. Penggalan ketiga Musa, kata benda nama sebagai subjek dari ihtaro, artinya Musa. Penggalan keempat qaumahu, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari kata qauma dan hu.
Cirinya, kata benda pertama, qauma, itu tidak ada alif lam dan tanwin. Kata keduanya, hu merupakan kata ganti. Qauma bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya qauman. Karena dia ber-KBM dengan hu menjadi qauma. Ciri kata bendanya ada tanwin di akhir kata, ciri objeknya fathah tain, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata koma ini berasal dari qawama. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 2, di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Kita bisa lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Hu adalah kata ganti, artinya nya. Qaumahu artinya kaumnya. Penggalan kelima, sab'ina. Bentuknya KBKK bilangan. Ciri kata bendanya sesuai pola. Akar kata sab'a, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'lina. Ada di Kamus Munawir halaman 605 dan 606, artinya 70. Penggalan keenam, rojulan. Ini bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin di akhir kata. Ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar katanya rojala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ulun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 138. Artinya laki-laki. Penggalan ketujuh, li. Ini bentuknya huruf bermakna. Penggalan ke-8 artinya adalah untuk. Penggalan ke-8, miqotina. Ini bentuknya kata benda majemuk dari kata miqoti dan na. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama yaitu miqoti, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata keduanya na, itu adalah merupakan kata ganti. Mikoti bentuknya KBKK. Aslinya miqotan. Karena ada huruf jar sebelumnya, dia menjadi miqotin. Dan bermajemuk dengan na, menjadi mikoti. Ciri kata bendanya didahului huruf jar, diawali mi, dan bertanwin. Akar kata wakota. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 9. Jika huruf sia di depan akar kata sebelumnya didahului oleh huruf KKSAD atau huruf tanda kata benda ma, mimu, maka huruf sia di depan ini dicari dengan sistem try and learn. Jadi setelah kita cari, ternyata akar katanya adalah wakota. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya mif'alun. Ini bisa kita lihat di Kamus Munawir halaman 1573, artinya waktu yang ditentukan. Nah, merupakan kata ganti artinya kami. Maka arti miqotina adalah waktu yang telah kami tentukan. Arti Quran surah Al-A'raf ayat 155 bagian 1, wahtaro Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Dan Musa memilih 70 orang laki-laki dari kaumnya untuk waktu yang telah kami tentukan. Baik, selanjutnya kita akan menguraikan Quran surat Al-A'raf ayat 155 bagian kedua penggalan 9 sampai 23. Namun di bagian ini terdapat kalimat bersyarat, yaitu terdapat pada penggalan 16 sampai dengan penggalan
23. Huruf syaratnya ada di penggalan 16 yaitu lau. Kemudian kalimat syarat ada di penggalan 17 di kata syi'ta. Dan kalimat jawab syaratnya terdapat di penggalan 18 sampai dengan penggalan 23 yaitu di kata ahlak tahum min qablu wa iyaya. Baik, selanjutnya kami bacakan uraiannya di bagian kedua ini. Penggalan ke-9 fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-10 lamma, bentuknya huruf bermakna, artinya tatkala. Penggalan ke-11 ahosat, ini bentuknya kata kerja lampau. Cirinya sukun di akhir kata, menunjukkan pelakunya itu hiya, akar katanya akhoza, pola fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 36, artinya dia telah menyiksa. Penggalan ke-12, humu, bentuknya kata ganti, aslinya hum. Karena huruf setelahnya itu adalah sukun, maka mu yang sukun ini atau huruf mu ini diberi harkat sehingga dia menjadi mu, sehingga terbaca humu, artinya mereka. Penggalan ke-13 roja'fatu. Ini bentuknya KBKK subjek. Ciri kata bendanya di awal ada alif lam dan di akhir ada tamar buto. Ciri subjeknya adalah ada dommah di akhir kata. Akar kata rojafa, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 138, artinya gempa. Penggalan ke-14, kola, ini bentuknya KKL. Ciri KKL-nya ada fathah di akhir kata, menandakan bahwa pelakunya itu huwa, dengan akar kata kola, berasal dari kata kowala, berlaku kaidah satu huruf siap poin 2, di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya dia telah berkata. Penggalan berikutnya, penggalan ke-15, Robbi. Ini bentuknya KBM. Ciri KBM-nya itu Robbi tidak ada alif lam maupun tanwin. Dan kemudian kata yang keduanya atau yang kedua itu adalah ya sukun. Ini merupakan kata ganti. Kemudian kata benda pertama Robbi bentuknya KBKK tunggal. Aslinya Robban. Karena dia ber-KBM dengan ya sukun, maka dia menjadi Robbi. Ciri kata bendanya ada tanwin di akhir kata, ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar katanya robaba, dibaca robba, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Ya sukun itu adalah kata ganti, artinya aku. Maka Robbi artinya Tuhanku. Penggalan ke-16, lau, ini bentuknya huruf bermakna sekaligus dia merupakan huruf syarat. Artinya jikalau. Penggalan ke-17, syi'ta, bentuknya itu adalah KKL. KKL-nya ada ta di akhir kata. Sekaligus ini mencirikan pelakunya anta. Akar kata sya'a berasal dari syaya'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 4. Di mana di dalam KKL setelah dibuang ciri KKL-nya,
tinggal 2 huruf dengan pola fi'il atau pola kasroh dan sukun, maka tambahkan huruf ya di tengah dan kemudian huruf ya ini berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 208, artinya engkau telah menghendaki. Penggalan berikutnya, ahlakta. Ini bentuknya KKL. Ciri kata kerja lampaunya ada ta di akhir kata, menandakan pelakunya anta dengan akar kata halaka, dengan pola af'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 484, artinya engkau telah membinasakan. Penggalan ke-19, hum, ini bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-20, min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan 21, qablu, ini bentuknya KBKK khusus, cirinya didahului oleh huruf jar, kemudian dengan akar kata qabila, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'lu. Bisa kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 329 dan halaman 333 dengan arti sebelum. Penggalan ke-22 wa, ini bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 23 iya ya. Bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari 2 kata, yaitu dari kata iya dan iya. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama itu tidak ada alif lam dan tanwin. Kata keduanya merupakan kata ganti. Kata benda pertama iya, ini merupakan kata benda murni. Dapat kita cermati di Munawir halaman 50, artinya kepada. Kata kedua iya, ini kata ganti, artinya aku. Maka arti iya ya itu adalah kepadaku. Arti Quran surat Al-A'raf ayat 155 bagian kedua, falamma akhosat humur roj'fatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyai. Artinya, maka tatkala gempa bumi menyiksa mereka, dia Musa berkata, ya Tuhanku, jikalau engkau menghendaki, niscaya engkau telah membinasakan mereka dan aku dari sebelumnya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 155 di bagian ketiga. Penggalan ke-24, A, bentuknya huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan 25, tuhliku, bentuknya KKSAD. Cirinya diawali tu dan diakhiri dommah di akhir kata. Jadi diawali tu dan diakhiri dommah. Pelakunya anta. Akar katanya halaka dengan pola af'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 484, artinya engkau sedang akan membinasakan. Nah, itu bentuknya kata ganti, artinya kami. Di penggalan berikutnya, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-28, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-29, fa'ala. Ini adalah KKL dengan ciri fathah di akhir kata. Mencirikan pelakunya ini huwa dengan akar kata fa'ala dan dengan pola fa'ala.
ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 320, artinya dia telah mengerjakan. Penggalan ke-30, supahau. Ini bentuknya kata benda pelaku aktif subjek jamak. Ciri kata bendanya dia diawali alif lam. Ciri pelaku aktifnya sesuai dengan pola kata benda tunggalnya. Ciri subjeknya ada dhammah di akhir kata. Ciri jamaknya sesuai dengan kamus. Akar katanya sapaha. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya safihun. Safihun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fu'ala'u. Ini bisa kita cermati di Kamus Munawir halaman 639, artinya orang-orang yang bodoh. Penggalan 31 min, ini adalah huruf jar, artinya di antara. Penggalan 32 na, bentuknya kata ganti, yang artinya kami. Arti Quran surat Al-A'raf ayat 155 bagian 3, di penggalan 24 sampai dengan 32, atuhlikuna bima fa'alas supaha'u minna. Apakah engkau akan membinasakan kami dengan apa yang orang-orang bodoh di antara kami berbuat? Baik, kita lanjutkan dengan uraian Quran surat Al-A'raf ayat 155 pada bagian keempat. Di penggalan 33 sampai dengan 36. Penggalan 33, in, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan 34, hiya, ini bentuknya kata ganti, artinya dia. Penggalan 35, illa, bentuknya huruf bermakna, artinya melainkan. Penggalan 36, fitnatuka. Ini bentuknya KBM, terdiri dari kata fitnatu dan ka. Kata benda pertamanya, itu fitnatu, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata keduanya adalah ka, merupakan kata ganti. Fitnatu, ini bentuknya KB, KK, tunggal. Aslinya, fitnatun. Karena dia ber-KBM dengan K, maka menjadi fitnatu. Ciri kata bendanya, ada tanwin di akhir kata, sekaligus juga ada tamar butoh. Ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar katanya adalah fatana. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya yaitu fi'latun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 307 dengan arti cobaan. Kata kedua, ka, itu adalah kata ganti, artinya engkau, maka arti fitnatuka itu adalah cobaan engkau. Arti Quran surat Al-A'raf ayat 155 bagian 4 di penggalan 33 sampai 36. In hiya illa fitnatuka. Artinya, tidaklah dia melainkan cobaan dari engkau. Berikut Quran surat Al-A'raf ayat 155 di bagian kelima. Penggalan 37, tudillu. Ini bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya tudlilu. Kemudian terjadi pertukaran harokat dari do dengan lam sehingga menjadi tudillu. Kemudian di penulisannya lam sukun dan lam dhammah ini dijadikan tasdid sehingga ditulis tudillu. Jadi KKSAD-nya ada tu di awal kata dan ada dhammah di akhir. Ini menunjukkan pelakunya adalah anta. Akar katanya dolala kita baca dengan dolla. Pola af'ala
ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 230, artinya adalah engkau sedang akan membiarkan sesat. Penggalan ke-38, B, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan 39H, ini adalah kata ganti dengan arti nya. Penggalan ke-40, man, bentuknya huruf bermakna, artinya siapa yang. Penggalan 41, tasya'u, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya ada ta di awal dan ada dhammah di akhir kata. Dengan pelaku anta, akar kata sya'a. Ini berasal dari kata syaya'a. Di sini berlaku kaedah 1 huruf sia poin 2, di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga syaya'a menjadi sya'a. Pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 208, artinya engkau sedang menghendaki. Penggalan 42, wa, ini adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-43, tahdi, bentuknya KKSAD. Aslinya adalah tahdiyu. Karena huruf sia, maka harakatnya tidak dituliskan sehingga menjadi tahdi. Ciri KKSAD-nya ada ta di awal kata dan ada dhammah di akhir kata. Dengan pelaku anta. Akar kata hadaya dibaca hada. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7. Di dalam KKSAD, setelah dibuang ciri KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat atau mati hidup, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Penggalan berikutnya, man, bentuknya huruf bermakna, artinya siapa yang. Penggalan 45, tasya'u. Ini bentuknya KKSAD, cirinya ada ta di awal dan ada dhammah di akhir kata. Pelaku anta, akar kata sya'a, berasal dari syaya'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dengan pola fa'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 208, artinya engkau sedang akan menghendaki. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 155 pada bagian kelima ini, tudillu biha man tasya'u wa tahdi man tasya'. Engkau membiarkan sesat dengannya siapa yang engkau kehendaki, dan engkau memberi petunjuk siapa yang engkau kehendaki. Berikut uraian Quran Surat Al-A'raf di bagian ke-6. Ini bagian terakhir. Penggalan ke-46, anta. Ini bentuknya merupakan kata ganti dengan arti engkau. Penggalan ke-47, waliyuna. Ini bentuknya kata benda majmuk terdiri dari 2 kata, yaitu waliyu dan na. Kata benda pertama, waliyu, dia tidak memiliki alif lam dan tanwin. Kata kedua, na, merupakan kata ganti. Waliyu, ini bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Aslinya waliyun. Karena dia bermajemuk dengan na, menjadi waliyu. Ciri kata bendanya ada tanwin di akhir. Ciri pelaku aktifnya sesuai dengan pola. Kemudian ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar kata waliya, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya
fa'ilun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 506 untuk akar katanya dan halaman 507 untuk kata yang kita cari, artinya yang menolong. Kata kedua, na, itu adalah kata ganti artinya kami. Maka arti waliyuna adalah yang menolong kami. Penggalan 48 fa, bentuknya huruf bermakna artinya maka. Penggalan 49 ighfir. Ini adalah kata kerja perintah. Cirinya ada sukun di akhir kata. Kemudian kata kerja perintah ini berasal dari KKSAD taghfiru. Prosesnya menjadi KKP, kita buang ta di depan yang merupakan ciri KKSAD. Kemudian karena huruf pertamanya sukun, maka perlu kita tambahkan alif penolong. Nah, alif penolongnya ini harokatnya memperhatikan harokat huruf kedua akar kata. Di mana jika harokat huruf kedua akar kata ini fathah dan kasroh, maka alif penolongnya diberi harokat kasroh. Lalu kita sukunkan huruf terakhir, sehingga kita memperoleh kata ighfir. Dengan pelaku anta, akar kata ghafaro, polanya fa'ala. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 298, artinya engkau ampunilah. Kemudian penggalan ke-50 la, ini adalah huruf bermakna artinya bagi. Penggalan berikutnya na, ini bentuknya kata ganti artinya kami. Selanjutnya wa, ini adalah huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-53 irham. Ini juga kata kerja perintah. Cirinya ada sukun di akhir kata. Berasal dari kata kerja sekarang dan akan datang tarhamu. Proses menjadi KKP dibuang ta yang di depan yang merupakan ciri KKSAD. Setelah itu karena huruf pertamanya sukun, maka ini perlu alif penolong. Harkat alif penolongnya memperhatikan huruf kedua akar kata. Di mana jika huruf kedua ini berharkat fathah dan kasroh, maka alif penolongnya berharkat kasroh. Setelah itu kita sukunkan huruf terakhirnya, sehingga kita peroleh kata irham. Pelakunya anta, akar kata rohima, polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 139, artinya engkau kasihanilah. Penggalan ke-54 na, ini bentuknya kata ganti artinya kami. Penggalan ke-55 wa, ini adalah huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-56 anta, bentuknya kata ganti artinya engkau. Penggalan terakhir, penggalan ke-57, khairul ghafirina. Ini bentuknya adalah kata benda majemuk. Terdiri dari kata khairu dan ghafirina. Kata benda pertamanya yaitu khairu tidak terdapat alif lam maupun tanwin. Kemudian kata keduanya al-ghafirina ini berharokat kasroh. Kata benda pertama khairu bentuknya adalah kata benda superlatif. Aslinya itu adalah khairun. Dan karena dia ini ber-KBM dengan al-ghafirina, maka dia menjadi khairu. Ciri kata bendanya ada tanwin di akhir kata. Ciri superlatifnya ini adalah sesuai dengan konteks ayat. Akar katanya khoro berasal dari kata khoyaro. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 2, di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga khoyaro ini berubah menjadi khoro.
Kemudian pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 123, artinya sebaik-baik. Kemudian kata kedua, al-ghafirina. Ini bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar kata berharokat fathah panjang dan huruf kedua akar katanya berharokat kasrah. Ciri jamaknya ia sukunna di akhir kata. Akar kata ghafara, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya ghafirun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fa'ilina. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 298, artinya pemberi ampun. Maka arti dari kata khairul ghafirina adalah sebaik-baik pemberi ampun. Arti Quran surah Al-A'raf ayat 155 bagian 6 penggalan 46 sampai dengan 57. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirina. Engkaulah pelindung kami, maka engkau ampunilah kami dan engkau kasihanilah kami. Dan engkaulah sebaik-baik pemberi ampun. Arti keseluruhan dari Quran surat Al-A'raf ayat 155. Wahtaro Musa qaumuhu sab'ina rajulan limiqatina falamma ahsat humur rajafatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyai atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna in hiya illa fitnatu tudillu biha man tasya'u wa tahdi man tasya' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Artinya, dan Musa memilih 70 orang laki-laki dari kaumnya untuk waktu yang telah ditentukan. Maka tatkala gempa bumi menyiksa mereka, dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, jikalau engkau menghendaki, niscaya engkau telah membinasakan mereka dan aku sebelumnya. Apakah engkau akan membinasakan kami dengan apa yang orang-orang bodoh di antara kami berbuat? Tidaklah dia melainkan cobaan dari engkau. Engkau membiarkan sesat dengannya siapa yang engkau kehendaki, dan engkau memberi petunjuk siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pelindung kami, maka engkau ampunilah kami dan engkau kasihanilah kami. Dan engkaulah sebaik-baik pemberi ampun." Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan kasiron. Banyak bunga di pekarangan untuk dirawat dan diperhatikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mumtaz Bu Sampai lupis nih. Terima kasih, Bu. Gimana rasanya Bu Sampai setelah merayakan yang cukup panjang ini? Ya, gimana Bu ya? Plong Bu ya, dan Bang, artinya belum plong secara keseluruhan. Kita kan masih menunggu nanti diskusi kita dengan Pak Hadril seperti apa terkait dengan pemahaman kita dengan ayat Al-Quran ini Bu ya. Bu, sampai sebelumnya ya belum tahu bahwa ada gramatikal, Bu Sampai baca Quran dengan setelah memahami gramatikal, apa beda yang Bu Sampai rasakan? Ya, kalau dulu kan kita membaca. Kadang-kadang yang kita baca itu karena tidak ada orang yang
menyimak, kita merasa membaca apa yang kita baca itu sudah benar. Dan saya amat bersyukur sekali dengan bimbingan tahsin di gramatikal Al-Quran Ah, ini. Tanpa bimbingan ini mungkin saya bacanya selama ini salah-salah Bu ya, tidak tepat gitu. Kemudian membaca asal banyak dibaca, asal khatam gitu Bu ya. Tapi sekarang begitu membaca, kita artinya apa? kita juga memperhatikan maknanya dari ayat-ayat yang ada tersebut. Jadi tidak lagi bisa membaca banyak Bu ya. Ini lebih kita memperhatikan lagi gitu Bu ya. Oke. Semoga sampai Lubis bisa istiqomah bersama Quran ya. Sekarang udah pensiun ya, tinggal di rumah aja sampai. Nggak ada kerja lain kan? Tidak ada Bu ya. Oke. Baik, syukur sampai atas ya. Sama-sama Bu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi surat Al-A'raf ayat 155 yang sudah dibawakan sampai penajam cukup panjang, kami cukupkan uraian dari sampai tadi. Lagi Bapak Ibu, karena kita sama-sama belajar, mungkin ada hal-hal yang kurang pas, salah urai, salah ucap, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bu Heni Perwani, kami kembalikan lanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Heni Perwani. Baik, makasih Bu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi uraian dan penjelasan Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 155 yang telah disampaikan secara gramatikal dengan metode Al-Hasani telah kita simak bersama.